Halo semuanya, apa kabar? Di sini di tutorial kali ini kita akan membahas tentang pembahasan paket ujian UKK ya. Paket ujian UKK yang paket 2. Yaitu langsung kita lihat saja soalnya. Soal UKK paket 2. Nah, ini dia paket 2 tahun 2019-2020. Ya, tentang perancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Ya, untuk soal praktik kejuruan tahun 2020-2021 kita masih bisa memakai soal ini karena belum ada perubahannya. Jadi kita masih diizinkan untuk memakai soal yang 2019-2020. Ya, jadi di sini ada kebutuhan bahannya, ada PC, dia bisa dibaca sendiri, PC klien, laptop, kemudian smartphone, crimping, tang crimping atau crimping tool, kabel tester atau LAN tester. Di sini ada juga komponen WiFi router board dan router board. Ya, WiFi router board ini kita gunakan sebagai WiFi atau router pertama. Oke, yang di dalamnya nanti kita buat VLAN 1, VLAN 2. Kemudian router board sebagai router yang kedua. Tapi router ini kita setting menjadi switch. Jadi hanya meneruskan paket dari router pertama atau WiFi router board ke router switch atau switch. Jadi hanya diteruskan melalui VLAN ya, VLAN 1, VLAN 2. Ya. Jadi ada kabel UTP, konektor RJ45 dan koneksi internet. Ya, untuk konfigurasinya telah di poin pertama, identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. Buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Buatlah spesifikasi topologi jaringan. Kemudian konfigurasi WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. Oke. Di sini ada poin A, konfigurasi VLAN pada Ether 2. Ya. Dengan ketentuan VLAN 1 yaitu VLAN ID 10, name siswa, VLAN 2, VLAN ID VLAN 2 ya. VLAN 2-nya 20. Kemudian di sini name-nya guru ya. Jadi VLAN 2, VLAN ID-nya 20, name-nya guru. Kemudian di sini ada konfigurasi Ether 1. Ya, sesuaikan ya, gateway sesuaikan dengan ISP. Itu tidak usah dijelaskan. Kemudian Ether 2 digunakan untuk jaringan LAN. Ether 2 digunakan untuk jaringan LAN, VLAN WNA-nya VLAN 1, IP VLAN 1. Ini dia 40.10.192.168.40.10/24, yaitu DHCP ya, DHCP pool untuk VLAN yang satu. Poin B, VLAN 2, ini IP-nya 60.1/24. Di sini DHCP poolnya untuk VLAN 2 40.10 sampai dengan 20. Oh, ini salah ketik. Kalau di sini 60.1 berarti sini 60.10 sampai dengan 60.50. Ya, di sini juga salahnya di VLAN 1 ya, DHCP pool ya. 40, oke, sama 40.10 sampai dengan 40.50. Oke, ya. Kemudian di sini kita ditugaskan untuk membuat WLAN, mengaktifkannya, yaitu WLAN dengan IP WLAN 192.168.
20.1/24 SSID-nya UKK underscore nomor absen, yaitu untuk yang ujiannya. Password 1 sampai dengan 8, 1 sampai dengan 8. Ini DHCP full untuk WLAN-nya, DHCP full-nya 192.168.20.10 sampai dengan 192.168.20.50 ya, titik 50. Kemudian di hotspot, di login hotspot, di login VLAN nanti atau hotspotnya, kita disuruh membuat server hotspot itu ya, server name sistemnya atau name servernya untuk hotspot, yaitu portal smk.sc.id ya. Ini untuk loginnya, untuk login. Menggunakan browser, kita kunjungi saja di browser ini, maka akan terdapat login nanti, login sesuai dengan name username-nya. Kemudian kita disuruh mengubah tampilan login sehingga minimal terdapat tampilan tulisan ya ini, selamat datang di hotspot SMK. SMK-nya nama sekolahnya SMK Maju Sitang. Kebetulan saya mengajar di Sitang ya, SMK Maju Sitang. Jadi di sini kita disuruh atau ditegaskan membuat 5 user. Itu disuruh membuat username-nya, passwordnya, dan kecepatan. Sini ada username kepala sekolah, guru, siswa, password masing-masing ada, dan kecepatan masing-masing username ada ya. Oke. Kemudian kita ditugaskan untuk konfigurasi router port yang kita jadikan switch, yaitu router yang kedua, dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan sebagai berikut: di port 1 terhubung ke wifi router board ya, port 1 terhubung ke wifi router board dan difungsikan sebagai port terang. Kemudian di poin kedua, port 2 dan port 3 terhubung ke VLAN 1. Oke. Ya, VLAN 1 berarti satu VLAN ya. Port 3, poin ketiga, port 4. Port 4 terhubung ke VLAN 2, yaitu VLAN guru, yang ID-nya 20. Keempat, gunakan mode VLAN, yaitu secure dan logika always trip. Nanti saja kita langsung konfigurasi. Oke. Kemudian ini bisa dibaca sendiri nanti ya ketika pengerjaan. Dan di sini ada langkah-langkah untuk pengujian ketika kita selesai setting atau konfigurasi paket 2. Nah, di sini ada gambar kerja topologi dari jaringannya. Koneksi internet. Ini kabel internet terhubung ke Ether 1 wifi router atau wireless router atau router pertama. Kabel internet, koneksi internet ke Ether 1. Kemudian Ether 2 di sini, ini Ether 2 dari router 1 masuk ke Ether 1 router yang kedua atau router switch. Masuk ke Ether 1 ya. Dari Ether 2 ke Ether 1 router switch atau router yang kita jadikan switch nantinya. Kemudian Ether 2 dari router switch akan kita jadikan koneksi VLAN untuk VLAN 1, yaitu name-nya siswa yang VLAN ID-nya 10, dan Ether 3-nya juga VLAN 1 yaitu name-nya siswa dan VLAN ID 10. Jadi Ether 2 dan Ether 3 ini satu VLAN ya. Ether 2 dan Ether 3 di router switch satu VLAN. Oke. Kemudian Ether 4 itu digunakan untuk VLAN 2, yaitu dengan VLAN ID 20 dan name-nya guru, itu VLAN guru ya. Sini. Oke. Ya. Jelasnya ini untuk hotspot
wifi root untuk hotspot handphone. Jadi di router 1 kita aktifkan nanti fitur hotspotnya dengan user name yang berbeda ya, ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah. Oke, langsung saja kita login untuk melakukan konfigurasi. Oke, langsung kita lakukan konfigurasi. Yang pertama kita buat dulu identity dari router yang pertama ya. Sistem identity. Kita buat namanya di sini router wifi atau wifi router. Oke. Kita pastikan lagi. Ya, kemudian kita masuk ke menu interface ya, interface. Kemudian kita masuk ke tab interface-nya. Ya. Di sini kita ubah ya, di sini ready ya, karena ini Ether 1 terhubung Ether 1 terhubung ke internet dan Ether 3 terhubung ke laptop ini yang saya pakai untuk konfigurasi. Makanya dia di sini ada R dan sini R. Dia sudah terkoneksi kabel atau jaringan. Ya, di sini Ether 1. Kita rubah untuk kita berikan komen atau keterangan. Oke. Keterangan, double klik komen. Kita buat di sini WAN atau internet. WAN atau internet. Oke, ya ini dia. Kemudian oke. Di Ether 2 kita berikan komen atau keterangan suite. Komennya. Oke. Kemudian kita close dan kita buat konfigurasi alamat IP Ether 1 untuk WAN supaya router pertama ini terkoneksi ke jaringan internet. IP address plus, kemudian di sini IP saya yang saya pakai, saya Ether 1-nya menggunakan IP address berikut ya. Nah, ini dia IP yang saya pakai 192.168.7.1/24 dengan interface Ether 1. Kenapa saya menggunakan maaf salah, di sini saya menggunakan 3 saja. Karena 1 itu saya gateway sumber internet ya. Sini Ether 1. Play. Oke. Kemudian saya konfigurasi gateway-nya.
konfigurasi lagi. IP router, tab router, klik tanda plus. Di sini kita buat gateway-nya 7.1 192 ya 192.168 7.1. Kemudian apply. Oke, yang keterangannya reachable ya. Oke, reachable. Close. Kemudian kita masukkan DNS, IP, DNS. Biasa DNS Google. Kita tambah lagi. Apply. Oke. Ya. Konfigurasi DNS server sudah. Kemudian kita cek router ini sudah terkoneksi ke internet atau belum. Dengan menggunakan menu terminal ya, new terminal. Ketikkan saja ping google.com. Enter. Ya, sudah terkoneksi. Cepat ya. Biasanya kalau jika menggunakan wifi atau internet modem GSM itu cukup lama, tapi ini langsung terkoneksi. Oke, setelah ini kita disuruh membuat atau ditugaskan membuat dua buah VLAN, yaitu VLAN siswa dan guru pada interface Ether 2 gitu. Kita perlu menu interface ya, interface, kemudian VLAN, tanda plus, name VLAN-nya VLAN siswa. Oke, kemudian name-nya VLAN siswa, VLAN ID 10, interface Ether 2 ya, karena dari Ether 2 nanti aksesnya. Oke. Dan kita tambahkan lagi untuk VLAN guru. Tadi VLAN 1, sekarang VLAN 2 guru. VLAN ID 20. Interface-nya Ether 2, tetapnya Ether 2 karena jalur cuma satu jalur nanti menuju ke router board yang kita jadikan switch melalui Ether 2 dari router yang pertama atau wifi router. Oke. Dan di sini kita tugaskan juga menambahkan IP di masing-masing interface VLAN. Ya, IP di masing-masing interface VLAN. Oke. Dengan cara IP address ya di sini. IP yang kita masukkan itu IP-nya 192.168. Untuk VLAN 1 IP-nya 40.1, sudah ketentuan soal ya. 40.1 per 24. Interface-nya, ingat yang interface-nya yang pertama kita buat VLAN siswa ya, VLAN siswa, VLAN 1 siswa, IP sudah pas. Oke, langsung kita apply. Oke, kita tambah lagi untuk VLAN yang kedua guru, IP-nya 192.168.60 titik 1 per 24. Interface-nya VLAN 2 guru. Apply. Oke. Kemudian
tambahkan interface untuk WLAN. Ya, di sini sudah ada keterangan dari IP WLAN-nya, yaitu kita menggunakan 20.1 192.168.20.1 20.1 per 24, yaitu WLAN 1. Oke. Apply. Oke. Sini merah ya karena belum ada terkoneksi. Ya. Kemudian kita di sini ditugaskan juga untuk mengaktifkan DHCP server di masing-masing interface. Ada VLAN 1, VLAN 2, dan DHCP server untuk interface WLAN, yaitu IP. Langkah-langkahnya: aktifkan DHCP server, IP, DHCP server, DHCP setup. Pertama kita buat VLAN 1 siswa. Ya, di sini next. Tadi interface VLAN 1 siswa ya. Untuk interface server interface-nya. Ini oke, udah benar. Untuk gateway 40.1. Ya, di sini address to give out. Address to give out. IP yang dapat dikeluarkan, disediakan. Itu kita menggunakan IP yang ringnya 40.10. 40.10 mungkin di soal beda ya, itu salah ketik. Dan sini 40.50. Langsung 40.50 ya. Next. Oke, dan servernya next. Oke, selesai. Kita tambahkan lagi DHCP setup untuk VLAN 2 guru. Next, udah pas ya. Next. Nah, di sini kita disuruh membuat IP 60.50, 60.10 sampai dengan 60.50. 60.50 sini. 60.10, 60.50. Ya, karena dari IP dari VLAN 2 itu 60.1 ya IP interface-nya. Next. Oke. Kemudian kita buat yang DHCP server untuk WLAN. Itu DHCP server untuk WLAN-nya. Di sini kita buat interface-nya. WLAN 1, next. Di sini dapatnya IP-nya tadi 20.1. Sekarang di sini kita disuruh membuat IP 20.10. Mungkin di soal beda ya. Sampai dengan 20.50. Next. Back lagi. 20.10, 20.50. Oke, next, udah pas. Oke, sukses. Kemudian kita konfigurasi NAT untuk seluruh koneksi seluruh yang ada di router 1 atau wifi router NAT dengan masuk ke IP firewall ya, tab NAT, tanda plus,
tambahkan maksudnya. Kita masuk ke general dulu, chain SR channel. Oke, udah. Out interface kita menggunakan Ether 1 karena koneksi internet itu dari Ether 1 ke router pertama atau wifi router. Keseluruhan akses internet itu dari Ether 1. Jadi kita NAT-nya di Ether 1 out interface-nya. Masuk ke action. Kita isi dengan actionnya mas create apply. Oke. Ya, kemudian aktifkan WLAN 1 atau wifi. Ya, kita disuruh di sini aktifkan WLAN 1 atau wifi, atau yang di sini tadi. Ya, sini WLAN 1 ya, atau wifi. Sini dia. Kita disuruh aktifkan WLAN 1 dengan cara kita masuk ke wireless, wifi interface, kemudian kita klik WLAN 1, double klik, kemudian klik tombol enable di sebelah sini, enable. Oke. Ya, oke. Sudah aktif ya. Kemudian double klik lagi. Ya. Double klik. Kita masuk ke tab wireless ini, masuk kemari. Kemudian mode AP bridge ya. Ya, dengan SSID UKK underscore nomor absen, UKK underscore nomor absen. Ya, kemudian apply. Oke. Kita pastikan lagi ya, SSID. Oke. Dan kita masuk ke tab security profiles. Sini ya, ada masih di wireless table juga ya, security profiles. Kemudian kita tambahkan tab general, kita tambahkan name-nya, name, password. TKIP tekip di checklist. Oke, di sini passwordnya kita disuruh masukkan ini tadi 1 sampai 8. Oke, satu lagi. Ya. Kemudian apply. Oke. Ya. Kemudian kita masuk lagi ke wifi interface. Balik ke wifi interface. Double klik WLAN 1. Security profile, password. Iya. Kemudian apply. Oke. Close. Kita close.
Sekarang kita masuk ke pengaturan hotspot interface VLAN 1 server hotspot. Itu langkah-langkahnya server hotspotnya. Itu di sini dia. Ini server hotspot. Nih langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya, masuk ke menu IP hotspot. Oke. Hotspot setup. Kita cari di tab server ya. Tab server hotspot setup. Hotspot interface VLAN 1. Oke. Next. Ini di sini 20.1 local address of network. Sini udah sesuai. Sini juga IP address of SMTP server. Next. DNS 88. Oke. Nah ini ya DNS name. DNS name gambar saja. Portal smk.sch.id. Next. Sini admin network. Admin network. Next. Oke. Ya. Kemudian sini kita disuruh mengedit tampilan login. Oke ya, kita close. Edit tampilan login, yang ini dia. Edit tampilan login, tadi ini sudah kita buat. Edit tampilan login sekarang. Selamat datang di hotspot SMK XXSX. Itu dengan cara klik menu files. Ya, di sini caranya cari file hotspot strip login .html ya. Kemudian download. Ya, download. Tentukan penyimpanan download di mana, kemudian setelah di-download oke kan? Misalnya saya buat di sini di komputer lokal disk C, saya letak di folder BOM. Oke, ya, kita lihat di BOM ada login HTML. BOM. Ini BOM, login, ini dia login HTML. Klik kanan, open menggunakan text editor. Saya menggunakan Notepad. Ya. Ini ya, kemudian nah ini kebetulan di sini nanti ini kebetulan sudah saya rubah kemarin ya, selamat datang. Jadi di sini dia. Disinilah yang akan dirubah. Lihat saja nanti di baris-baris mana dia. Oke. Ya, setelah itu di save. Save. Oke. Kebetulan sudah di save ya. Kemudian kita close. Kemudian upload lagi file ini ke tempat yang tadi, ke tampilan router. Yaitu dengan cara masuk kemari. Masuk kemari, upload. Carilah file yang tadi. Misalnya sini. Nah, ini klik kemudian open. Nah, seperti itu. Open. Maka akan otomatis masuk kemari ya. Iya. Itulah
cara-caranya, langkah-langkahnya untuk merubah tampilan login dengan kata-kata yang ditentukan. Oke, sekarang kita close. Langkah selanjutnya, kita disuruh membuat user profile kepala sekolah guru dan siswa. Di sini dia, ya, user profile kepala sekolah, guru dan siswa. Password dan kecepatan ada ketentuannya. Ya, langkah-langkahnya itu ini dia. Klik IP hotspot user profile. Ya, ini dia, IP hotspot user profiles. Oke, user profiles. Kita klik tanda plus. Kemudian di sini kita buat di sini namanya pertama kepala sekolah. Kepala sekolah. Oke. Red limitnya, RTX-nya, RXTX-nya, ini red limitnya. Red limit kita masukkan saja 512 dengan ketentuan soal tadi ya. 512 K strip 512 K 512 ya untuk kepala sekolah sesuai soal ya. Kemudian oke. Tambah lagi di sini kita buat guru lagi guru dengan red limitnya 256 K strip 256 K. Oke. Ya, oke. Kemudian tambah lagi untuk yang siswa ya. Siswa red limitnya 128 K dengan 128 K kilobyte K. Ya. Kemudian oke. Ya. Kemudian masuk ke menu user. Masih di sini juga di hotspot user. Ini dia. Kemudian kita klik tanda plus general. Kemudian username atau name-nya kepala sekolah. Passwordnya 123 ketentuan soalnya. 123 profile. Di situ ada profilnya kepala sekolah. Oke. Oke. Kemudian di sini kita buat lagi usernya guru 456 profile guru. Apply. Oke. Tambah lagi untuk siswa passwordnya 789
profilnya siswa. Oke, mulai. Oke. Ya. Sampai di sini kita sudah selesai mengkonfigurasi router yang pertama, itu WiFi router. Terus sekarang kita masuk ke router yang kedua. Ya. Kita masuk ke router yang kedua. Saya pindahkan dulu laptopnya ke router yang kedua. Masih loading ya. Sini masih loading. Ya, belum terkoreksi. Oke, di sini sudah login ke router yang kedua. Langsung saja kita set. Delete soal dulu. Di sini kita disuruh mengkonfigurasi VLAN pada router port switch dengan ketentuan sebagai berikut. Port 1 terhubung ke WiFi router port dan difungsikan sebagai port terang. Port 2 ini port 1 dari WiFi router port ya. Port 1 dari router port switch. Port 1-nya terhubung ke router WiFi sebagai port terang. Port 2 dan 3 dari router switch, router port switch terhubung ke VLAN 1. Jadi sama ya, port 2 dan port 3 pada router yang kedua atau router switch yang kita jadikan switch terhubung ke VLAN 1. Jadi satu dia, VLAN 1 itu menggandeng, istilahnya merangkap dua port. Port 4 sendiri ya, hanya satu saja. Port 4 dari router yang kedua atau router switch hanya terkoneksi ke VLAN 2 dan gunakan mode VLAN yaitu secure dan logika all restrict. Oke, langsung saja. Yang pertama sudah login, kemudian klik menu bridge ya, menu bridge, kemudian kita tambahkan oke, kemudian kita masuk ke menu port, tambahkan. Di sini kita rubah interface-nya header 1 ya, header 1. Jadi di sini dia untuk menandakan nanti
Ether 1 ini sebagai port terang ya, yang memuat koneksi ke semua VLAN yang ada di port 2 dan Ether 2 dan Ether 3, Ether 4. Oke. Kemudian kita klik oke. Kemudian masuk lagi, tambahkan lagi di sini Ether 2. Tadi Ether 1 udah, Ether 2. Oke. Masuk lagi sampai Ether 4. Ether 3. Oke. Tambah lagi Ether 4. Oke. Ya, ini dia. Sudah. Kita close. Dan kita masuk ke menu suite. Suite di sini ada suite. Klik suite. Kemudian masuk ke VLAN atau VLAN. Tambahkan VLAN ID. Lihat di sini VLAN ID 10. Yaitu port 1 pertama karena ini sebagai terang untuk aksesnya, untuk menyalurkan ke Ether 2, Ether 3. Kita buat Ether 1 portnya dan tambah lagi Ether 2, ini ya urutannya. Kemudian tambah lagi masuk ke Ether 3. Iya, Ether 3. Apply. Oke. Kemudian klik lagi di sini, tambahkan lagi VLAN ID 20. Itu ini yang guru ya. Di sini Ether 1 dan keduanya Ether 4 karena hanya Ether 4 aja yang terkoneksi ke VLAN 2 di router yang kedua atau router suite. Apply. Oke. Kemudian kita kembali ke menu port. Nih ada port. Ya, port. Kita klik double klik Ether 1. Sini kita buat mode VLAN mode. Kita di sini memilih secure. VLAN headernya yaitu add if missing karena ini Ether 1 sebagai terang, jadi add if missing. Jadi VLAN ID-nya 0 ya, tidak ada terpakai ya. Oke, tidak ada dipakai VLAN ID-nya. Kemudian oke. Ether 2 double klik lagi. Sini VLAN mode secure. Oke, secure. VLAN header always strip. Tadi ada ketentuan soalnya always strip. VLAN ID di VLAN ID-nya 10. Ether 2 kan untuk siswa dan Ether 3 juga untuk siswa ya, jadi 10 sama-sama 10. Oke. Ulangi, play. Oke. Ether 3 kita sama dengan Ether 2 juga, sama-sama VLAN 1 yaitu VLAN ID 10 secure. VLAN headernya always strip. Default VLAN-nya di sini kita buat 10 juga karena sama ya Ether 3. Apply. Oke. VLAN 4 di sini kita buat secure. VLAN header always strip, tapi di default VLAN ID itu kita buat 20 karena dia itu VLAN 2.
untuk guru. Apply. Oke. Ya. Kita sudah selesai mengkonfigurasi. Sekarang kita tinggal melakukan pengujian. Ya, kita pengujian. Kita nonaktifkan dulu wifi-nya. Maaf, bukan wifi, IP address. Kita nonaktifkan dulu wifi atau IP address-nya yang di sini supaya kita bisa masuk ke VLAN. Karena di sini kita fiturnya DHCP, jadi kita menggunakan IP manual, IP otomatis. Oke. Ya. Coba kita perhatikan. Iya, langsung connect ke internet akses. Jadi yang di sini yang dibaca dari Winbox wifi router yang pertama, karena router yang kedua kita jadikan switch. Jadi tidak ada lagi settingan. Jadi di router yang kedua ini, router switch ini terus tidak terbaca lagi identitinya. Jadi di sini kita anggap router yang kedua ini sebagai switch, total switch ya, tidak ada bedanya dengan switch yang biasa. Coba kita login kemari. Ya, login. Ya, ini loginnya. Jadi ini router yang pertama, otomatis terbaca. Lihat settingan address-nya. Inilah di router pertama tadi yang kita setting IP address-nya masing-masing VLAN. Sedangkan di router yang switch, yang kita jadikan switch, sudah tidak terbaca lagi. Jadi jika kita login ke routernya, maka ini tidak ada listnya karena kita setting ini di router yang pertama. Jadi router yang kedua itu hanya sebagai switch, meneruskan saja paketnya melalui VLAN yang berbeda ya. Ada VLAN 1, VLAN 2 di masing-masing port atau ether. Sekarang kita lakukan pengujian. Komputer ini yang saya pakai ini sekarang, ini terkoneksi ke ether 4 dari router yang kedua atau router switch. Ether 4 itu IP-nya itu ether 4 itu sama dengan VLAN 2 nih, ether 4 atau port 4 terhubung ke VLAN 2. Lihat VLAN 2 berapa IP-nya. VLAN 2 ini VLAN 1, VLAN 2. IP-nya yang kita masukkan tadi di sini, ini salah ya, di sini 60.1/4. Harusnya itu tadi IP yang kita masukkan 60.10 sampai 60.50. Jadi kalau kita cek IP address di komputer ini secara otomatisnya itu IP-nya harus 60.50. Coba kita cek. Kita lihat IP address detail. Iya, 60.50 pas yang IP yang disediakan sesuai dengan ini dia 60.50. Ini harus 60.50 ya, VLAN 2 karena di sini 60 ya. Ini salah, ini salah ketik. Oke. Ya, kemudian kita close. Ya, kemudian kita pindahkan lagi ke ether yang ketiga dan kedua dari router switch. Kita pindahkan ethernya. Ini kan dari ether 4. Kita masuk ke ether 3 dari router switch. Lihat di
di sini di interface ini ya, reconnect. Kita sudah standby di Ether 3 dari router switch, yaitu dari VLAN 1. Coba lihat IP Ether VLAN 2 Ether 3 ini VLAN 2 VLAN 1 Ether 3 ini dia, atau port 3 VLAN 1 IP address-nya VLAN 1 ya, VLAN 1 IP address-nya itu 40.10 sampai 40.50. Coba kita buktikan apakah 40.50 jadi 60, sekarang 40.50 ya. Kita buktikan untuk yang Ether VLAN 1 Ether 3 di router switch. Kita buktikan dulu apakah IP-nya 40/40.50 detail ya, sama 40.50 ya. Oke, kita close. Nah, coba kita pindahkan lagi ke Ether 2 yaitu VLAN 1. Ether 2 VLAN 1 itu Ether 2 pada router switch. Kita lihat lagi ya. Kita lihat VLAN 1 ya sama juga ya. Berarti sama aja. 40.50 juga IP-nya yang terkoneksi komputer ini. Jika benar, coba cek. Jika sama berarti benar ya. Jika sama berarti benar. 40. Iya, 40.50 juga ya, 40.50. Jadi karena di sini kan hanya ini aja komputer yang terkoneksi, diganti-ganti saja itunya. Diganti-ganti saja portnya karena satu laptop. Jadi jika ini terhubung, ini dari Ether 2 VLAN 1, Ether 2 router switch ya, yang terkoneksi kabel ke laptop ini ke Ether 2 router switch itu VLAN 1. Jadi jika ada terkoneksi lagi ke Ether 3 dari router switch yaitu menggunakan VLAN 1, maka IP-nya 40.49 ya. Oke. Sudah terbukti IP-nya pas dengan settingan. Oke, kemudian kita cek ya, yang kita kerjakan tadi itu udah termasuk di sini semua. Sekarang kita cek dari wirelessnya, ini dia klien ya, ini yang terkoneksi smartphone. IP-nya tadi berapa? Di sini IP untuk WLAN atau hotspot. Di sini ada 20.10, IP-nya 20.1 ya, oke, 20.10 sampai dengan 20.50. Sekarang kita aktifkan dulu hotspotnya. Ini bukakan nomor absen tadi ya. Oke, kita aktifkan ya. Tadi password 1 sampai dengan 8, 1 2 3 4 5. Oke, masuk. Kita
tes masuk apa tidak. Oke, masuk public network. Ya, close, minimize. Oke, refresh. Kemudian kita buka browser. Buka browser. Browser lama, tunggu saja. Lama ya. Klik lagi. Maklum, speknya rendah. Sudah double Chrome-nya. Ya, kita tutup aja satu. Kita close satu, tampilan Chrome. Ya. Sekarang kita searching DNS-nya tadi. Hotspot, alamat login hotspot. Ini dia, portal smk.sch.id. Kita masukkan di sini. Portal smk.sch.id. Enter. Lagi portal SMK, coba cek. Oke. Oh, di sini sudah langsung masuk ke internet nih, karena kemarin sudah login juga dari sini ya. Udah login. Portal SMK. Ya. Apakah dia masuk? Ya, sudah tidak lagi. Karena dia sudah kemarin sudah saya setting juga untuk coba awal. Dan di sini sudah masuk. Masuk ya. Portal SMK. Coba kita lihat di sini settingannya tadi. IP hotspot. Di sini ada. Bukan. Ini dia portal SMK. CHID. Oke. Harusnya di sini ya kita klik masuk ke tampilan ini ya. Login. Ya. Tapi di sini langsung masuk.
coba yang ini. Harusnya dia tampilannya tidak seperti ini ya. Harus masuk ke user. Ulangi. Jadi di sini kita hitung saja sudah bisa ya. Iya, di sini langsung masuk ke webnya. Sebenarnya bukan seperti ini ada tampilannya. Oke. Ya sudah otomatis masuk. Harusnya tidak seperti ini ya. Ya nanti kalau memang routernya pertama kali setting, mungkin akan bisa masuk. Oke. Nanti setelah di tampilan setelah masuk ke portal tadi, kita akan disuruh masukkan usernya. User mana yang kita gunakan, kepala sekolah atau guru atau siswa, dengan password yang ditentukan di sini. Oke. Oke. Ya, sekian tutorial yang saya bagikan di video ini. Semoga bermanfaat untuk siswa TKJ yang akan melaksanakan ujian UKK yang memilih paket 2. Sekian dan terima kasih.